Saya menyambut semuanya. Bersamamu Guru Markets. Mari kita mulai dengan informasi umum tentang perusahaan. Mari kita lihat masing-masing indikator lebih detail di bawah ini. Jika mau, Anda dapat menjeda video tersebut. Anda dapat melihat semua indikator perusahaan yang diteliti dengan lebih cermat. Sekarang mari kita bandingkan indikator utama perusahaan Columbia Financial, Inc., ticker CLBK. Ulasan ini berdasarkan data terkini per 4 April 2025. Menurut klasifikasi Guru Markets, organisasi Columbia Financial, Inc. termasuk dalam subkategori Ban Klasik. 249 perusahaan berpartisipasi dalam penilaian ini. Ini sangat representatif. Mari kita lihat tabel pesanan berdasarkan hasil video ini. Hasil keseluruhan bagi perusahaan, minus 6,5 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori adalah 1,1 poin. Jika Anda melihat secara luas, di pasar AS secara total, Anda dapat melihat bahwa skor rata-rata pasar saham AS secara agregat adalah 1,9. Melawan skor minus 6,5 poin untuk Columbia Financial, Inc. Membandingkan dinamika harga saham suatu perusahaan Columbia Financial, Inc. dan saham subkategori. Kita melihat bahwa selama 12 bulan terakhir saham perusahaan Columbia Financial, Inc. menunjukkan dinamika minus 17,4%. Terhadap dinamika harga pada subkategori 13,2%. Ini tidak secara jelas menunjukkan apapun, tetapi fakta ini perlu diingat. Kapitalisasi pasar korporasi Columbia Financial senilai 1,43 miliar dolar. Dengan kapitalisasi subkategori 1,168 miliar dolar. Columbia Financial memiliki pangsa 0,122% dan merupakan salah satu perusahaan yang sangat kecil di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan diperkirakan mencapai 1,08 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori adalah 1.007 miliar dolar. Columbia Financial menyumbang porsi sebesar 0,107%. Membandingkan pangsa pasar dan nilai buku, kita lihat sebagai berikut. Bagian yang ditempati Columbia Financial, Inc. dalam suatu subkategori dalam hal penilaian nilai pasar sebesar 0,122%. Nilai bukunya sebesar 0,107%. Ini 12% lebih kecil dari pangsa nilai pasar. Penilaian pangsa pasar dan nilai buku organisasi dalam subkategori buruk, minus 1 poin. Perusahaan yang diteliti memiliki kewajiban keuangan sebesar 1,099 miliar dolar. Kewajiban keuangan terhadap kapitalisasi neraca sebesar 101,8% dari modal perseroan. Akibat hutang perusahaan, buruk, minus 1 poin. Rasio harga pasar terhadap keuntungan perusahaan adalah 0. Dengan rata-rata pada subkategori sebesar 12,8, lebih buruk dibandingkan dengan rata-rata pada subkategori. Penilaian indikator harga tukar terhadap keuntungan dibandingkan dengan organisasi subkategori, sangat buruk, minus 2 poin. Keuntungan selama 12 bulan terakhir adalah minus 12 juta dolar. Pendapatan ke depan untuk 12 bulan ke depan tidak diketahui. Ini sangat negatif bagi perusahaan. Penilaian proyeksi indikator laba masa depan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, baik, 1 poin. Rasio nilai terhadap pendapatan perusahaan adalah 3,2. Rata-rata subkategori 1,5 adalah 113% lebih tinggi dari rata-rata subkategori. Penilaian harga pasar terhadap indikator pendapatan dibandingkan dengan indikator pada subkategori buruk, minus 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 450 juta dolar. Proyeksi pendapatan untuk 12 bulan ke depan tidak diketahui. Dan ini sangat buruk bagi harga perusahaan.
Penilaian prediksi indikator penjualan masa depan dibandingkan dengan indikator pada subkategori. Buruk, minus 1 poin. Marin penjualannya minus 2,6% dengan rata-rata subkategori 11,6%. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 14,2%. Penilaian profitabilitas dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Pangsa perusahaan dari segi jumlah pegawai pada subkategori tersebut sebesar 0,058%. Ini 110% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan fakta ini mencerminkan ketidakseimbangan nilai tukar perusahaan saat ini Columbia Financial, mungkin menuju revaluasi. Jumlah modal pasar per karyawan perusahaan sama dengan $1.892.000. Dan di subkategorinya ada $892.000. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 112,1%. Penilaian jumlah modal pasar per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, 0 poin. Besarnya keuntungan per individu karyawan dikurangi $15,4 ribu. Dengan rata-rata untuk subkategori $69,8 ribu. Dan selisih antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 78%. Penilaian laba per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Bagian penjualan per karyawan organisasi adalah $597 ribu. Menurut subkategori $601 ribu. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 1%. Estimasi penjualan setiap karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Saham yang dijual setara dengan 8,1%, dengan rata-rata subkategori 2%. Ini adalah penilaian terhadap risiko tekanan jangka pendek. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 27% untuk perusahaan Columbia Financial. Pada subkategori tingkatnya adalah 43%. Secara teknis, saham subkategori tersebut dinilai lebih tinggi dibandingkan perusahaan Columbia Financial, Inc. Harga saham perusahaan saat ini adalah sekitar $13,65. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $18,01. Dinamika perkiraan aktual dan perkiraan konsensus adalah sekitar 32%. Mari kita lihat tabel pesanan, yang tersedia untuk semua orang. Tautan ke sana ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan benar-benar berisi semua keputusan yang dibuat sebelumnya musim ini oleh sistem informasi dan referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan gratis, tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan penilaian saham Columbia Financial. Sistem informasi evaluasi Guru Markets keputusan berikut dibuat. Buka perdagangan jual pada harga $13,64. Pesanan terbuka karena perusahaan memiliki peringkat yang cukup rendah. Organisasi dinilai dengan menggunakan metode penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada pukul 12.41. Stop loss ditetapkan pada 14,87. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss, maka transaksi tersebut diperbaiki secara otomatis berdasarkan hasil sesi pada tanggal 4 Mei 2025. Atau pada hari perdagangan terakhir sebelum tanggal tersebut. Jantung PCB akan menjadi pesanan pembelian utama. Video kesepakatan utama telah dipublikasikan di saluran ini. Dalam hal penutupan salah satu pesanan, utama atau penyeimbang, pesanan lain ditetapkan pada level saat ini.
Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir dan menggunakan sistem informasi dan referensi Guru Markets. Kalian semua adalah penonton terbaik di seluruh dunia.